Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 semua. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bertemu dengan pelajaran matematika tema 5, subtema 1 tentang sama Ustadzah Ria Indarti. Baik, anak-anak, sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini? Yuk, siapkan buku kalian dan duduk yang baik. Simak ya video dari Ustadzah ini. Baik, pada pembelajaran matematika kali ini di tema 5 subtema 1 tentang matematika berdasar kepada KD 3.4 dan 4.4, yaitu menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret dan menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Baik anak-anak, pada pembelajaran 1 yaitu kita akan mengenal apa itu pecahan melalui benda konkret. Apa sih anak-anak pecahan itu? Pecahan sudah kita bahas ya pada pertemuan di kelas 2 dulu. Mungkin ada yang masih ingat ya. Yaitu bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Ya, masih ingat ya. Pembilang itu terletak di bagian yang atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah. Seperti pada gambar ini anak-anak. Ada gambar pizza yang Ustadzah sudah bagi menjadi 2. 1 potong dibagi menjadi 2, maka nilainya yang 1 yang Ustadzah lingkarin ini, maka nilainya 1 dari 2 bagian. Maka ditulis 1 garis bawah itu dinamakan per 2. Maka 1 yang Ustadzah lingkari, misalkan itu di bagiannya Ustadzah, yang 1 yang tidak dilingkari bagianmu misalkan, maka yang pizza yang Ustadzah lingkari adalah 1/2 bagian, di mana 1 yang letaknya di atas sebagai pembilang, 2 yang berada di bawah sebagai penyebut. Ya, dipahami ya? Yang selanjutnya kita akan mengenal nama dan lambang pecahan. Pada lambang pecahan ditulis pembilang penyebut seperti yang tadi ya. Contoh bentuk bilangan pecahan seperti 1/2, 1/3, ataupun 1/4. 1/2 atau 1/2 atau setengah ditulis seperti pada gambar. Selanjutnya 1/3 atau 1/3 dalam penulisannya. Selanjutnya 2/4. Selanjutnya dibaca dan ditulis 3/5. 5/7, 7/10. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut. Ada gambar pizza lagi anak-anak ya. Pizzanya Ustadzah bagi menjadi 4. Kemudian yang Ustadzah lingkar ini adalah 1 dari 4 bagian. Berarti setiap potongan pizza bernilai 1/4. Maka dibaca yang Ustadzah lingkarin ini 1/4 atau 1/4. Jika digambar, kamu bisa dengan menggunakan gambar, misalkan dengan 2 kotak. Yang satu kamu arsir atau kamu warnai, boleh hijau, boleh merah, bebas terserah kamu ya. Misalkan Ustadzah mewarnai 2 kotak, yang satu kotak Ustadzah warnai dengan bagian warna hijau. Ya. Maka yang diarsir warna hijau ini dari 2 bagian, maka ditulis 1/2. Kemudian
dari gambar yang satunya lagi, ini Ustadzah ada satu kotak Ustadzah bagi 4. Kemudian bagian dari gambar yang 4 ini satu gambar, satu kotak Ustadzah warnai, Ustadzah arsir. Maka berapa bagian dari yang diarsir Ustadzah? Maka satu kotak yang diarsir dari 4 bagian bisa ditulis 1/4 atau 1/4. Selanjutnya, kotak yang 4 Ustadzah arsir atau gambar hanya 2. Maka bagian yang 2 arsiran ini bisa ditulis dengan 2/4. Ya, dipahami pelan-pelan ya. Dari gambar yang satu kotak dibagi 2, satu kotak dibagi 4 bagian, satu kotak dibagi 2 bagian. Maka yang jadi pembilang adalah bagian kotak yang diarsir. Oke. Nah, seperti pada gambar ini anak-anak, ada roti yang sudah Ustadzah belah menjadi 2 pada gambar di atas ya. Gambar A, rotinya sudah dibagi menjadi 2. Maka satu bagiannya itu setengah atau 1/2. Ya. Kue A 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Nah, jadi yang diarsir 1 dari 2 bagian nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahannya adalah angka 1, garis bawah 2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Pada gambar B ada kue B yang sudah kita bagi menjadi berapa anak-anak? Menjadi 4. Oke. 1 dibagi 4 bagian yang sama pada kue tersebut. Nilai tiap bagian gambar itu 1/4 atau 1/4 yang diarsir 1 dari 4 bagian. Ya kan? Di situ gambarnya yang diarsir hanya 1 ya, dari 4 bagian. Maka nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 bagaimana? 1 garis bawah angka 4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Oke, di sini ada gambar lagi. Ustazah kasih contoh ya. Ada satu kue utuh. Kuenya dipotong menjadi 2 bagian sama besar, sama seperti kue yang tadi ya. Nah, potongan setengah bagian kue tadi dinyatakan dengan pecahan 1/2. Pada gambar kue di bawah, satu kue utuh Ustazah bagi menjadi 4 potong, bagian yang sama besar. Maka satu bagian kue dinyatakan dalam pecahan yaitu 1/4. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut, anak-anak, ini ada soal dari Ustazah. Coba kita baca dan kita simak, kita kerjakan bersama-sama. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Nomor 1, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Di situ pecahannya bagiannya ada berapa? Ya, yang dimakan ada berapa? Ya. Yang nomor 2, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berarti Siti, Lani, Dayu. Yang memakan buah apel 3 anak ya. Berapa bagian buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, itu ada gambarnya. Jadi berapa? Nomor 3. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat
berapa bagian roti? Nah, rotinya ada 4. Ibu dibagi menjadi, roti tadi akan menjadi dibagi 4. Jadi berapa bagian setiap anggota keluarga? Lanjut, yang keempat, saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Beni ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari satu buah jeruk, Beni dan Edo akan mendapat berapa bagian? Berarti buah jeruknya berapa anak-anak? 1. Akan dibagi Beni dan Edo. Berapa bagian? Nah, berapa pecahan yang bisa dilambangkan? Nah, 1, 2, 3, 4, silahkan dipikirkan, ditelaah bagaimana jawaban kamu. Mari kita sama-sama mengerjakan, nanti kita cocokkan. Baik, selanjutnya nomor 5, Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan kepada Lani, Siti, Udin, dan Beni. Berapa bagian kue kah yang didapatkan setiap teman? Nah, itu ada kuenya 4, maksud ada 1 bagian dibagi 4. Setiap anak dapat berapa? Ya, selanjutnya nomor terakhir, Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Nah, berapa? Sudah? Sudah selesai mengerjakan? Mari kita bahas bersama-sama jawaban kalian. Apakah sudah benar? Nah, inilah jawaban dari soal yang pertama tadi. Karena tadi pizzanya dibagi menjadi 4, maka bagian 1 yang sudah dimakan Udin adalah 1/4. Pada apel yang telah kalian bagi 3, maka setiap anak memakan 1/3. Pada roti yang dibagi ibu 4 anggota keluarga, maka setiap anggota keluarga mendapat 1/4. Pada buah jeruk yang dibagi Edo, dibagi menjadi 2, maka setiap anak mendapatkan 1/2. Pada kue yang dibagi 4, maka setiap anak yang mendapatkan hanya mendapat 1/4 bagian. Yang terakhir, pada saat ulang tahun Siti tadi, maka setiap anak mendapatkan bagian 1/8 pecahan. Bagaimana anak-anak? Apakah pekerjaan kalian benar semua? Bagus, pintar. Berarti kalian sudah memahami materi pecahan pada subtema 1 ini. Ya, yang belum paham, jangan patah semangat. Tetap dipelajari berulang-ulang. Insya Allah nanti akan paham, ya. Nah, untuk kalian bisa berlatih kembali pada soal berikut ini. Ada lagi ya, lambang pecahannya bagaimana? Siti memakan coklat berapa itu anak-anak? Ya. Terus nomor 2, berapa bagian yang dimakan Edo? Edo atau siapa ya itu ya? Yang ketiga, yang dimakan oleh Dayu atau Beni ya? Ustazah lupa ya. Yang nomor 4, yang dimakan bagiannya 2 bagian, maka berapa bagian dari seluruhnya? Nomor 5, yang dipiring dengan yang dimakan berapa bagian? Ya, ada yang bisa? Untuk nomor 1? Iya, jawabannya. Nah, ini jawabannya anak-anak. 3 bagian coklat itu 3 dari 5 coklat. Yang pizzanya, yang 1 bagian pizza dimakan 1/6. Bagian tahu ternyata anak-anak ya, ini tahu.
Ternyata 1/3. Sedangkan kuenya yang dimakan 2, maka dari 8 pecahan, maka 2/8. Dari 2 bagian coklat, maka 2/4. Nah, itulah anak-anak tentang materi pecahan pada subtema 1. Sekarang tugasmu adalah mengerjakan buku paket halaman 41, 42, 43 ya. Nanti kami fotokan gambar halaman tersebut di dalam grup kelas. Soal ditulis dan dijawab, lalu diserahkan di dalam tugas Google Classroom. Oke? Selamat mengerjakan anak-anak. Baik, Ustadzah akan tunggu hasil kalian. Dan pertemuan kali ini Ustadzah akhiri sampai di sini ya. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf dalam penjelasannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.